Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Politiking Metropolitan TV. Nah, kali ini saya host magang Rian lagi kedatangan tamu penting di Kota Bogor. Beliau ini adalah sosok di balik semua tahapan pemilu 2024 di Kota Bogor. Siapa dia? Dia adalah Ketua KPU Kota Bogor, Kang Muhammad Habibie Zainal Arifin. Ya, boleh tepuk tangan buat Kang Habibie ini. Saya dulu sering ini ya, kita di PWI ya. Di PWI? Ya. Sering ketemu lah gitu ya, sering berbagi ilmu soal agama. Ya. Oke. Hari ini kita mau ulik sedikit soal sosok dari Kang Habibie ini sebelum dan setelah dan apalagi yang akan dikerjakan di KPU Kota Bogor. Nah, sekarang lagi sibuk apa berarti? Sedang tahapan logistik. Logistik itu yang paling sibuk-sibuk nih? Iya, itu yang mahkotanya pemilu kan logistik. Surat suara dan sebagainya, mahkotanya pemilu. Berarti banyak kendala gitu ya, maksudnya kan kiriman dari pusat gitu. Iya, kiriman dari pusatnya tidak berbarengan, tapi ada tahapan-tahapannya. Oke, berarti sebelum sana nih, kita mau ngobrol dulu, ulik sedikit soal sosok Kang Habibie ini. Nah, dulu sebelum jadi Ketua KPU Kota Bogor nih, apa sih yang bikin tertarik jadi Komisioner KPU Kota Bogor? Dulu kan saya 2 kali atau 2 periode menjadi Ketua Panwaslu Kecamatan di Bogor Selatan. Sebelumnya juga saya waktu zaman kuliah itu sudah berkecimpung di kepemiluan di JPPR, di Jaringan Pemantau Pemilu. Pulang ke Bogor, berkiprah di Panwascam 2017-2019 karena badan ad hoc itu dibubarkan. 2022 berkiprah kembali di Panwascam dan 2023 di KPU Kota Bogor. Berarti waktu itu dilantiknya bulan Desember ya? Desember tanggal 30 Desember 2023. Komisioner itu sebelumnya di bulan apa? Komisioner apa? KPU. KPU itu sebelumnya kan saya Panwascam, masuk KPU ditetapkan tanggal 3 dan ditetapkan dan dilantik tanggal 30 Desember masuk komisioner. Pemilihan ketuanya kan di malam berikutnya. Jadi pas mulai masuk kerja di KPU itu tanggal 2 Januari. Berarti ada ini ya, target gitu di KPU Kota Bogor gitu. Ada apa motivasi gitu, kenapa sih harus masuk KPU Kota Bogor gitu? Ya karena sudah berkecimpung di penyelenggara pemilu. Sudah gitu. Pengalaman gitu ya? Sudah ada pengalaman di Panwascam. Karena kalau di Panwas itu kita mengawasi, kalau di KPU kan melaksanakan teknis pemiluannya itu sendiri. Muncul niat itu setelah, maksudnya gini, setelah jadi komisioner, kayaknya bisa nih jadi ketua KPU, atau memang dari awal kayaknya bisa nih sampai ke ketua? Ya itu mengalir saja. Mengalir aja ya? Mengalir saja itu. emang betul ya, kalau pengalaman itu pasti membawa kita ke niat berikutnya gitu ya. Berarti ada sosok dong yang dorong Akang untuk maju jadi ketua KPU, karena kan ketua KPU itu kan bukan posisi yang main-main gitu ya, karena kan menentukan hajat demokrasi negara gitu di tingkat daerah gitu. Motivasi saja sih, motivasi dari istri terlebih, istri ya? Memotivasi orang tua, keluarga, bahkan karena saya terlahir di kalangan pondok pesantren, teman-teman kiai juga mendorong untuk saya di KPU Kota Bogor, mendoakan, mensupport terus-menerus. Oh iya, teman-teman juga harus tahu, Kang Habibie ini masih 33 tahun, kayaknya bisa jadi ketua KPU termuda ya se-Indonesia kan ya. Maksudnya di usia 30 tahun sudah menjabat gitu, sudah punya posisi yang penting di institusi yang tonggak utama di pemilu 2024. Nah, ketika terpilih jadi ketua, seneng dong berarti? Itu hal yang lumrah, tapi juga berpikir itu ada beban yang luar biasa, kan gitu. Euforianya sudah cukup sesaat saja. Bebannya beda nggak sama di? Ya jelas beda. Panwascam beda. Oke, wilayah ya. Panwascam cuma kecil, kecamatan aja. Kita harus menanggung 6 kecamatan sekarang kan gitu di KPU Kota Bogor. Ada tekanan nggak? Insya Allah nggak ada. Tekanan dari siapa? Ya dari mana-mana lah gitu. Insya Allah nggak ada. Dari bawah gitu. Insya Allah nggak ada. Di dalam KPU Kota Bogor kalau nggak salah sekarang masih ada
incumbent lah gitu ya. Betul. Nah, itu gimana? Apa maksudnya cara kerja dengan teman-teman yang sudah dulu ada di KPU? Karena Ada yang menarik nggak sih? ya karena kita sudah kenal di awal. Udah dari awal ya? Iya, kenal kan Akang di tingkat kecamatan, sering ketemu, sering bercakap, berkomunikasi lah, sering lah gitu dengan mereka. Jadi sudah tidak asing lagi dengan mereka. Juga memang KPU itu kan bekerja kolegial. Jadi sudah ada divisi masing-masing juga dijalankan. Tapi juga pengampu divisi, tapi juga kami kerja bersama secara kolektif itu sendiri, tidak masing-masing divisi ini gitu, divisi datin aja, nggak begitu, tapi kita bareng-bareng gitu. Makanya kita sudah bersepakat untuk kolektif kolegialnya lebih ditingkatkan demi ya suksesnya pemilu di Kota Bogor ini. Flashback dong sedikit, apa ya, mungkin saat tahapan seleksi, apa hal yang dianggap sulit gitu? Ada nggak sih? Ada. Harus tiba-tiba berangkat ke tempat seleksi. Kebetulan kemarin itu pas seleksi itu pas berbarengan dengan agenda Maulid. Saat itu Ya, ada satu kegiatan yang pagi berangkat ke Bandung, terus tes, balik ke Bogor, ngisi tausiah, beres tausiah balik lagi ke Bandung untuk tes lagi. Ada masa itu. Ada masa-masa itu yang memang menurut saya harus mengurus energi gitu. Selain itu mungkin apa ya? Ketemu ujian tertulis berarti kan ya? Ujian tertulis. Tapi mungkin di apa ya, bisa teratasi gitu ya dengan pengalaman Akang juga di Alhamdulillah kalau tes-tes yang dilakukan atau diberikan oleh KPU itu ya alhamdulillah terlewati dengan baik. Ini kalau soal usia gitu berarti ada ini nggak ya, apa? Sesuatu yang ini gue bareng-bareng sama yang udah senior gitu. Untuk KPU yang lain mungkin kan komunikasi dengan di daerah gitu ya. Nah itu seperti apa tuh? Ya kita berbaur. Ya harus pede lah. Ya. Harus pede. Kita berbaur aja kayak kemarin di Jakarta juga kita kumpul seluruh ketua se-Indonesia. Ya orang kok nggak berpikir saya usia 33 tahun gitu. Kenapa ya? Gitu. Oke. Selain sebagai ketua KPU yang paling muda lah, mungkin bisa jadi ya se-Indonesia paling ya. Dengan Kabupaten Bogor kita satu usia. Oh, siapa? Kang Adi. Kang Adi, oke. Mungkin. Oke. Cut dulu ya. Men. Cut dulu. Iya, cair. Ada, tenang. Obat abang yang nggak ada kan? Oh, nggak muncul ya? Nggak muncul ya? Lain ini. Minum. Ini di-cut kan? Aman. Oh, aman. Tapi Nggak cukup. cukup ya? Oh, udah cukup. Gue tuh pakai nexpose itu, nexpose yang usia. Oh gitu. Iya, maksudnya biar ini apa? Jadi motivasi lah. Berarti kan Iya. nggak Semua orang namanya, berkesempatan sebetulnya. tapi di usia muda itu masih punya kesempatan loh gitu untuk itu. Tapi memang dari awal juga ada pengalaman dulu kan di Panwas. Ya. Yuk. Oke, kita mulai 3, 2. Oke, nah teman-teman Metropolitan TV, setelah ngulik sosok dari Kang Habibie yang memang sudah pengalaman rupanya ya, walaupun usianya muda tapi sudah berpengalaman di KPU-an lah ya, di tingkat daerah, di tingkat kecamatan gitu, Panwascam di pemilu sebelumnya sampai akhirnya sekarang terpilih jadi ketua KPU Kota Bogor. Nah, ketika jadi ketua KPU Kota Bogor berarti ada apa ya, ada semangat vibes yang ingin dibuat gitu di KPU Kota Bogor. Itu ada nggak sih yang akan tularkan ke teman-teman sama yang lain di sana? Iya, terlebih di teman-teman yang masih usia muda ya. Jangan berkecil hati. Selagi kita ingin mau berusaha, selagi kita mau bersosialisasi, ya ada kesempatan. Jadi yang memimpin itu bukan hanya yang tua saja, yang muda pun bisa. Ya contohnya saya. Iya. Ya begitu. Karena kesempatan itu sama saja. Kesempatan orang itu sama, tidak melihat usia muda atau usia tua. Semua orang berkesempatan untuk menjadi apa yang diinginkannya. Cara merekatkan apa ya? Ketua ke komisioner, kemudian juga ke teman-teman di sana gitu. Berkomunikasi dengan baik. Komunikasi dengan baik.
Saya itu bertanya ketika saya tidak paham. Oke. Saya bertanya ke Nggak takut terlebih untuk salah, senior. Kenapa? nggak takut untuk salah gitu ya? Oh, tidak takut. Kenapa yang kita takut salah? Kalau ya wajar lah. Kalau benar semua juga kita bukan malaikat ya. Kalau benar semua. Berarti ada apa ya? Ada perubahan nggak sih di KPU Kota Bogor sekarang di periode dulu ya Kang Samsudin gitu dengan sekarang periode Kang Habibie? Ada perubahan nggak sih? Ada apa ya? Ada yang ingin akan rubah lah gitu? Ya, kami menghargai terdahulu kami. Kami juga banyak berkomunikasi dengan terdahulu karena mereka ya lebih berpengalaman lebih dulu di KPU Kota Bogor. Hal-hal yang kami banyak meniru terdahulu untuk melanjutkan bagaimana KPU Kota Bogor bisa lebih baik. Hal-hal yang memang dikira belum sempurna kita akan sempurnakan walaupun tidak akan 100% sempurna gitu. Hal-hal yang memang sudah baik ya tetap dipertahankan. Siap. Tadi juga kan Kang Habibie singgung soal apa ya logistik gitu ya, salah satu tantangan lah gitu ya, tantangan itu. Nah, selain logistik gitu, apalagi sih ya apa ya tantangan duduk sebagai ketua KPU Kota Bogor gitu. Selain masalah logistik gitu ya. Ya itu mungkin, tadi usia muda harus memimpin yang lebih tua kan begitu. Satu tantangan yang luar biasa itu. Maksud saya Iya. karena Tapi insya Allah terkendali lah. Teman-teman yang tua ini saya sudah meminta, ya bimbing saya. Teman-teman juga komisioner yang lain juga ngasih masukan dan sebagainya. Saya tidak anti kritik, juga tidak anti masukan dari orang lain. Gitu. Selagi untuk membangun Kota Bogor, saya siap. Problem logistik segimana segimana susahnya gitu si problem logistik itu? Karena banyak di daerah beberapa gitu tempat yang kebasahan. Ini cuaca. Gitu. Kota Bogor kan cuacanya lagi ekstrim-ekstrimnya nih. Kita tidak bisa prediksi. Hari ini hujan, kemarin enggak. Lusa hujan, kemarin kan begitu. Ya makanya tahapan-tahapan yang sudah kami rencanakan juga harus dipersiapkan dengan disesuaikan dengan cuaca Kota Bogor saat ini. Terlebih kan di Februari ini menurut BMKG curah hujan lebih tinggi ya? Kan begitu. Kan beberapa daerah juga sempat tuh yang ada yang bocor gitu. Gitu. Ya, kami pastikan di Kota Bogor ini sudah kita antisipasi dengan sangat baik lah. Bahkan surat suara nanti dimasukkan dulu ke dalam map, sebelum dimasukkan ke dalam dus itu kotak suara kotak itu juga nanti dilapisi dengan plastik dengan berbagai macam agar tidak terjadi yang tidak diinginkan. Tahapan hari ini berarti kan logistik sudah masuk semua ya? Sudah masuk semua. Gudang di Solid Iskandar. Sekarang berarti apa namanya? Distribusi nanti berarti? Belum. Sebelum itu kan kita lagi rakit kotak suaranya. Setelah dirakit ini kan instrumen logistiknya juga dimasukkan ke dalam kotak. Ada pengepakan dulu. Tidak semua surat suara dimasukkan dalam satu kotak kan. Dalam satu kotak itu harus dipastikan berapa jumlah DPT-nya. Surat suaranya sesuai jumlah DPT plus 2% dan sesuai dengan regulasi itu. Kalau misalkan DPT-nya 300, berarti di kotak itu harus ada 306 surat suara. Ada spare untuk ini ya, cadangan gitu ya? Iya, peraturannya 2%. Harus 2%. 2% dari DPT. Dari jumlah DPT masing-masing TPS. DPT per TPS. Per TPS. Oh, oke, berarti kalau di TPS berapa? 100 ada lebih 2% itu. 2%. Oh, oke. Masih bagus nih buat teman-teman yang nggak tahu. Selama berarti menjabat di di Agustus di Desember 2023 selama 5 tahun. Nah, ada nggak nih program khusus gitu, program yang ingin dikejar gitu, target Kang Habibie di KPU Kota Bogor gitu? Ya, nggak cuma hari ini gitu. Ya, hari ini fokusnya meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat menyalurkan aspirasi atau hak pilihnya mereka gitu. Yang kita targetkan karena 2019 itu kurang lebih 84% ya, maka kami harus meningkat dari 84% itu. Targetnya berapa? Mudah-mudahan bisa capai 90% Kota Bogor ini. 90% berarti berapa? 800 ya? 800.181 suara. Ya, kurang lebih 720.000. Nah, itu di lapangan berarti seperti apa? Apa namanya? Sosialisasi. Sosialisasi terus digencarkan oleh teman-teman Badan Ad Hoc, PPK dan PPS juga dilakukan terus-menerus.
di tingkat RW, di tingkat RT juga terus disosialisasikan melalui media sosial KPU juga kita terus sosialisasikan. KPU ada ini nggak sih 100 hari gitu kayak pejabat 100 hari kerja di target, atau secara pribadi lah gue 100 hari mau ngapain ya gitu? Ya kalau pribadi sih jangka pendek jangka panjang gitu ya. Jangka pendeknya juga fokus dulu nih mensukseskan 14 Februari karena hanya beberapa hari lagi gitu. Karena saya masuk di KPU ini hanya tersisa kurang lebih 2 bulan juga kurangan begitu untuk masuk di bagaimana caranya meramu 14 Februari ini sukses tanpa ekses. Berarti kendalanya bukan cuma soal logistik ya, tapi soal apa tadi untuk meningkatkan tingkat pemilih gitu ya di Kota Bogor yang partisipasi kejar di 90% gitu ya. Luar biasa sekali emang nih di usia muda sudah harus memikirkan jalannya demokrasi di Kota Bogor gitu. Apa sudah buat Kang Habibie? Karena memang nggak semua orang gitu, maksudnya di usia 30-an sudah duduk di kursi KPU Kota Bogor gitu. Oke, menarik banget ya ngobrol kita sama Kang Habibie. Nah, Kang Habibie, isu yang sedang berkembang sekarang hari ini adalah soal APK. Siap. Memang masa kampanye sudah mendekati akhir gitu ya. Mulai ramai itu di jalan gitu, yang jadi persoalan yang paling bersentuhan dengan masyarakat adalah APK. Karena mereka sebagian besar parpol itu masang di pinggir jalan, maksudnya kan supaya kelihatan lah ya gitu. Nah ternyata belakangan ini di beberapa daerah itu banyak kejadian yang justru membahayakan masyarakat gitu. Nah sebetulnya KPU Kota Bogor punya punya rules nggak sih, punya aturan nggak sih gitu supaya parpol itu nggak asal nempel gitu. Karena kan beberapa jalan protokol malah ya saya sebut aja lah ya, jalan flyover Marta Dinata masih banyak tuh, padahal sempat dicopot lah ya sama Pol PP dan Bawaslu yang juga Wali gitu ya. Kemudian kemarin ramai di Jalan Soleh Iskandar, jembatan segitu bawah ke Bubulak itu. Hari ini juga kan Bawaslu. Nah itu sebetulnya berarti ada rules gitu ya sejak ini yang diterapkan oleh KPU. Pada prinsipnya KPU Kota Bogor ini sudah menetapkan lokasi-lokasi pemasangan APK di setiap kelurahan. Ya. Tapi kan mungkin ya tidak dipungkiri juga teman-teman partai politik ini memasang sembarangan. Tapi ketika itu kan itu sudah ranahnya Bawaslu nih kan gitu kalau saya. Sudah ranahnya Bawaslu ketika untuk penertiban dan sebagainya. Pada prinsipnya kami KPU Kota Bogor sudah menyediakan nih lokasi-lokasi dan menetapkan lokasi-lokasi untuk pemasangan APK itu. Kalau di Kota Bogor di mana aja? Di setiap kelurahan ada. Yang memang tanda kutip halal lah gitu untuk teman-teman caleg gitu. Di setiap kelurahan ada. Maksudnya titik kayak jalan raya atau gang gitu, rumah gitu. Ya rata-rata di jalan raya setiap kelurahan itu kan penetapan titik itu juga bukan sekonyong-konyong dari KPU Kota Bogor nih, tapi dari bawah, dari stakeholder pemerintah kelurahannya, ngobrol dengan PPS-nya, juga nanti diusulkan ke PPK dan diusulkan ke kami, maka ditetapkan oleh KPU Kota Bogor. Tapi kan walaupun memang ranahnya sekarang Bawaslu, tapi memang menurut Kang Habibie gitu, emang ada yang salah sih dengan dengan cara gitu, dengan memang kan bisa aja gitu ya, bukan tunjuk hidung maksudnya, pasang wadah, kayak gitu itu kan. Nah, ada apa sih yang salah gitu dengan sistem itu? Kalau dengan pengalaman di Panwas ya, pengalaman di Panwas, rata-rata kan teman-teman caleg ini masang orang lain. Oh, dia nyuruh orang gitu ya? Nyuruh orang gitu, yang orangnya juga tidak tahu tuh, maksudnya yang penting mah dipasang, difoto, lapor ke bosnya kan begitu. Gitu. Kadang-kadang juga dulu pas pengalaman di Panwas, kita pulang malam nih jam 11, belum ada itu, tapi subuh pagi udah ada gitu kan gitu. Kan repot juga bagi teman-teman Bawaslu sebetulnya. Kapan masangnya kan gitu. Kalau mungkin kalau kelihatan sama kita mungkin bisa ditegur lah, itu jangan di situ kamu. Tapi kan ini nggak kelihatan. Tiba-tiba pagi ada aja muncul, tiba-tiba habis zuhur itu atau habis subuh itu jalan, atau sekarang saya suka jalan habis subuh gitu kan, atau berangkat ke Panwas pagi itu udah pinggir jalan tuh udah banyak gitu tanpa kita lihat gitu. Memang iya itu yang terjadi di Kota Bogor gitu. Jadi kayak kucing-kucingan lah gitu mah ya. Jadi, padahal kalau memang mereka akan tertib ya pasang saja, mau siang mau malam pasang saja di tempat yang sudah ditentukan KPU, tidak terjadi pelanggaran kan gitu. Mau siang pasang, mereka ya kelihat pasang gitu. Tapi ini kan memang terjadi tuh
masangnya mereka malam hari kebanyakan tuh. Berarti KPU apa ada advice atau masukan ke Bawaslu nggak? Maksudnya di hari ini gitu ya? Karena kan ketika hari ini adalah domainnya itu di Bawaslu gitu. Nah, KPU sendiri berarti lebih ke menyerahkan ke Bawaslu aja atau? Sebab kami sudah dari awal kami kan sudah mensosialisasikan dulu, gitu ya. sosialisasikan dulu kepada teman-teman partai politik bahwa ini yang boleh, ini yang tidak boleh, ini di tempat ini yang boleh, di tempat ini yang tidak boleh. Di tempat yang sudah ditentukan KPU, maka silahkan kita fasilitasi tempatnya atau titiknya untuk dipasang baliho ini kan. Selain lokasi, berarti apa lagi sih? Apa namanya? Jenis Aturan lah gitu. Misalnya kayak lebarnya harus sekian gitu, atau nggak boleh gitu, gaya bahasanya gitu. Selama ini kan teman-teman partai politik juga sudah kami berikan bimbingan terkait apa saja yang boleh, baliho, ex-banner atau stiker seperti yang sudah terlihat oleh kita semua tuh, sudah kita berikan semua kepada teman-teman partai politik ini untuk yang tidak boleh itu seperti apa, itu sudah berikan semua. Berarti memang sekarang domainnya di Bawaslu ya untuk khususnya gitu ya, untuk KPK yang karena sudah ada rules. Tapi masyarakat juga boleh melaporkan itu. Maksudnya kita boleh asal langsung gitu, enggak kan? Enggak boleh. Nggak boleh. Gitu, nggak boleh. Jangan gitu, Jar. Lu kan suka main itu aja nanti. Oh ini boleh nih, cabut. Jangan gitu berarti. Oke, nggak kerasa ya. Seru juga ngobrol sama Kang Habibie karena saya mas umuran nih sama Habibie gitu kan. Si segmen terakhir ini kita punya segmen kuis Kang Habibie. Siap. Kita pengen ajukan 3 pertanyaan gitu kan. Pertanyaan cepat lah ya. Siap. Langsung kali. Oke. Aja nih. Oke. Oke. Pertama, 3 kata tentang sosok pemimpin ideal. Jujur, amanah, bermasyarakat. Oke. Kedua, sebutkan minimal 3 nama yang dianggap sebagai tokoh inspiratif dari Kang Habibie. Nabi Muhammad SAW, Presiden Soekarno, Kiai Haji Abdul Hamid Rahim. Oke. Terakhir nih, berikan tips Ketiga, berikan tips dalam memilih wakil rakyat terbaik versi Kang Habibie. Jangan mau dibodoh-bodohin. Oleh siapa? Oleh calonnya. Siap. Terima kasih Kang Habibie sudah menjawab pertanyaan kuis dari kita. Sebagai penutup nih, quote terakhir dari Kang Habibie gitu ya, untuk para pemilih, kita lebih kan Kota Bogor juga banyak pemilih pemula gitu, untuk jangan golput, kemudian juga seberapa penting pemilu buat generasi milenial dan juga Gen Z gitu. Speech terakhir buat teman-teman Metropolitan TV. Siap. Pemilu yang berintegritas akan menghasilkan pemimpin yang berintegritas pula. Jangan sampai pemilu kita dicederai oleh hal-hal atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selaku kaula muda, salurkan aspirasi sahabat-sahabat teman-teman sekalian dari awal. Jangan takut untuk berkiprah, jangan takut untuk menyalurkan hak pilih, tapi pilih pemimpin calon wakil kita sesuai hati nurani teman-teman kaula muda ini. Saatnya yang muda yang menentukan pilihan pimpinannya. Oke, tepuk tangan buat Kang Habibie sudah menyempatkan hadir di Metropolitan TV segmen Politiking. Mudah-mudahan mencerahkan ya buat semua teman-teman Metropolitan TV. Dan udah ya, kita akhiri Politiking kali ini bersama Kang Habibie, Ketua KPU Kota Bogor. Sampai jumpa di segmen dan konten berikutnya. Dah, sampai jumpa.